Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bergabung untuk mengikuti ibadah secara online. Sebelum kebaktian hari ini, Minggu 4 Juli 2021 kita mulai, mari bersama kita memperhatikan warta lisan yang ditayangkan pada TV LED berikut ini. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Dengan bangkit berdiri, mari kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuntun yang tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuntun yang tajammu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuntun yang tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuntun yang tajammu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudaraku, pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti ibadah online dari rumah kita masing-masing bersama-sama dengan gereja-gereja GKI. Kebaktian kita mengangkat tema khotbah yang sama, siap untuk ditolak. Mari kita landaskan ibadah kita pada sabda firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Injil Matius 5 ayat 11 dan 12. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita siapkan lewat nyanyian lagu ini. Hati kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing, dari kota kami masing-masing, supaya hati kami terbuka untuk dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Oh Tuhan, pakailah hamba-Mu ini melayankan sabda firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh diperdengarkan kepada kami, menjadi berkat kekuatan bagi hidup kami bersama-sama. Kami rindukan firman-Mu Tuhan, kami nanti-nantikan sabda-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami semua siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini dipilihkan dari Injil Markus pasal 6
ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Markus 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, inilah tema khotbah hari ini tentang siap untuk ditolak. Saudaraku terkasih, saya jadi ingat bagaimana dulu pernah beredar sebuah semboyan yang sangat menarik. Orang katakan begini, dulu cinta ditolak, dukun bertindak, gitu ya. Nah, kalau sekarang kira-kira apa ya? Kalau sekarang cinta ditolak, alkohol ditenggak. Ya, katanya begitu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kata-kata ini mau menandai, mau menunjukkan bahwa ternyata tidak semua orang itu siap untuk ditolak. Bahkan ada sebuah gambar yang sangat menarik, bagaimana ketika seorang nenek tua, seorang embah pun ternyata kalau enggak kuat menghadapi kenyataan hidup, dia lebih memilih untuk minum alkohol, minum bir gitu ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih, bicara tentang bagaimana hidup ini ditolak atau cinta ini ditolak, saya tertarik dengan gambar ini. Dikisahkan bagaimana aku berjuang PDKT, pendekatan itu 5 bulan loh. Udah aku siapkan sedemikian rupa, pas harinya aku nembak, ternyata ditolak dalam waktu 5 detik. Dan tahukah apa yang terjadi akibatnya? Galaunya 5 tahun loh ya. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, kisah-kisah ini mau menandai betapa beratnya kalau cinta itu ditolak. Tapi bagi seorang pengemudi truk besar, truk tronton, dia pasang kata-kata yang bagus di bagian bawah bak belakang truknya. Ya, dia tulis pengalamannya. Putus cinta itu soal biasa. Tapi kalau putus rem, matilah kita, gitu ya. Ibu bapak saudaraku terkasih. Menarik sekali kalau hari ini pembacaan Injil menandai kisah pelayanan Tuhan Yesus ternyata juga pernah mengalami penolakan. Mana buktinya? Ayo kita baca bareng-bareng Markus 6 ayat 1 dan 2. Kita ucapkan sama-sama begini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya.
sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ibu bapak saudaraku terkasih, menarik sekali kalau penginjil Markus mencatat dalam rangkaian perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih mengajak para murid untuk berangkat menuju ke kampung halamannya, yaitu di dusun Nazaret. Sebuah desa kecil yang bernama Nazaret, dan itulah tempat asal Tuhan Yesus. Menarik sekali bagaimana Tuhan Yesus mulai mengajar pada hari Sabat di rumah ibadat. Alkitab menyaksikan jemaat yang besar itu takjub mendengarkan pengajaran dan khotbah Tuhan Yesus. Bahkan mereka semua langsung bertanya-tanya dalam rasa takjub dan kagum, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat macam apa yang sudah diberikan kepadanya? Dan bagaimana mungkin mujizat-mujizat itu dapat diadakan dan dilakukan oleh tangannya sendiri? Ibu bapak saudaraku, apa yang dicatat dalam Injil Markus ini mau menandai kepada saudara dan saya. Orang-orang di kampung halaman Tuhan Yesus sesungguhnya sedang takjub. Tetapi sekaligus di balik rasa takjub itu ada rasa kepo. Kepingin tahu, bahkan seolah-olah tidak bisa percaya. Kalau bicara kepo, kepingin tahu, saya punya gambar yang sangat menarik percakapan dua orang bayi ini ya. Yang satu adalah bayi laki-laki. Bayi laki-laki kecil ini sempat kasih komentar kepada bayi perempuan yang di sebelahnya. Komentarnya gini, katanya diet kok tambah gendut itu ya. Oh ternyata kepo kayak gini ini membuat bayi perempuan itu bereaksi dengan luar biasa. Segera dipegangnya kepala temannya yang masih kecil ini, lalu ditundukkan di kasur, dan apa yang dia ngomong? Kowe iki menengo, cah cilik ngerti opo ya. Kamu itu diem sajalah, anak kecil tahu apa katanya. Ibu bapak saudara yang terkasih, kadangkala sifat kepo, kepingin tahu, kepingin menyelidik, itu digambarkan seperti apa yang kita lihat pada tayangan ini. Bersihkan kupingmu. Coba kita lihat di sana, bagaimana digambarkan di daun telinga itu ada sosok seseorang yang pegang sapu baru bersih-bersih kuping. Ada apa kok kuping ini perlu dibersihkan? Ternyata dilanjutkan dengan kata-kata begini. Jangan suka menilai dan menghukum orang dari cerita orang lain. Cek dulu kebenarannya. Jangan langsung menilai orang dari apa yang diperkatakan oleh orang-orang saat itu. Ibu bapak saudara yang terkasih, di tengah-tengah suasana sinagog di dusun Nazaret waktu itu, dari sikap takjub berubah menjadi kepo. Akhirnya apa yang dicatat oleh penginjil Markus? Ayo kita baca bareng-bareng Markus 6 ayat 3 dan ayat 4. Kita ucapkan sama-sama begini. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ibu bapak saudaraku terkasih, ternyata di balik pertanyaan-pertanyaan itu ada rasa tidak suka, ada rasa ingin menolak Yesus. Menarik kalau kita perlu tahu bahwa ditolak itu menyakitkan. Lihat gambar ini. Ditolak, tidak dikasih kesempatan, ditutup jalannya, kalau perlu dijatuhkan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, mungkin kita jadi ingat bagaimana perasaan ketika kita pernah ditolak. Mungkin saat melamar kerja, saat menyatakan cinta, ditolak ketika kita tidak lagi diterima oleh keluarga atau bahkan oleh pasangan hidup. Pasti ada rasa marah, ada rasa jengkel, ada rasa sakit hati, ada rasa benci, putus asa, bahkan frustrasi, bukan? Hal ini tentu lumrah karena bagi manusia siapapun, dia pasti menginginkan perasaan ingin dicintai, perasaan ingin diterima, perasaan ingin dihormati. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini menandai kepada saudara dan saya. Bagaimana pada saat Tuhan Yesus mengajak rombongan para murid, diajak mudik ke kampung Nazaret. Ternyata reaksi orang-orang di kampung Nazaret itu justru melakukan penolakan. Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Bukankah harusnya orang-orang Nazaret itu bangga mendengar dan melihat prestasi Yesus sebagai putra daerah yang hebat, luar biasa popularitasnya. Namun nyata-nyatanya mereka malah menolak Yesus. Mereka nantinya mengusir Yesus, bahkan mereka mengancam akan membunuh Yesus. Pertanyaan kita, apa penyebabnya? Dan mengapa orang-orang di kampung Nazaret menolak Yesus? Menurut penginjil Markus, diberikan sebuah alasan yang sangat jelas, yaitu karena Yesus itu hanya seorang anak tukang kayu yang sederhana. Karena Yesus itu berasal dari keluarga yang sederhana, tidak mungkin bisa memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa. Mana buktinya? Kita temukan pada Markus 6 ayat 3. Orang-orang berkata apa? Berkata begini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ibu bapak saudaraku terkasih, sekarang kita tahu persis alasan penolakan itu ternyata dikaitkan dengan melihat kondisi dan status keluarga. Ibu bapak saudaraku, perlu kita sadari bahwa ternyata kejadian-kejadian seperti ini sering kali terjadi. Bagaimana seseorang itu yang dinilai bukan hanya dirinya sendiri, tetapi penilaian itu melibatkan orang-orang seisi rumah pun ikut dikait-kaitkan. Sungguh aneh, tapi nyata.
Dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus ketika ia ditolak, ketika latar belakang keluarganya diungkit-ungkit? Ternyata Tuhan Yesus tidak ambil pusing dengan reaksi dan tanggapan orang-orang saat itu. Memang Yesus tidak pernah mencari popularitas atau penggemar. Yesus tidak ambil peduli terhadap pencemaran nama baiknya. Yesus tidak peduli dengan reaksi orang akan menjadi suka atau mengagumi, atau sebaliknya orang akan marah atau bahkan mereka membencinya. Pada saat berkarya itu, Yesus tidak memilih apa yang menguntungkan posisinya atau apa yang akan memberikan keuntungan macam-macam hal untuk dirinya sendiri. Entah keuntungan status sosial, keuntungan ekonomis, keuntungan politis, atau bahkan keuntungan nilai-nilai psikologis. Ibu bapak, saudaraku, tahukah kita bahwa ternyata dalam relasi kita dengan sesama, mungkin banyak sekali kita pun menolak Yesus yang hadir di dalam diri sesama kita. Alasannya karena kita lebih cenderung menilai seseorang itu dari penampilan fisiknya. Apa yang dikenakannya, apa yang dipakainya, dan dari keluarga macam mana orang itu berasal, latar belakang pendidikannya sampai setinggi apa, bagaimana posisi kondisi ekonomi keluarganya. Ibu bapak, saudaraku, perlu kita ingat baik-baik bahwa ternyata Yesus ditolak di Nazaret hanya karena orang tuanya adalah orang yang sederhana. Hanya karena ia seorang anak tukang kayu dan ibunya itu ibu rumah tangga yang sederhana. Perlu kita cermati, apakah sikap kita jangan-jangan tidak jauh berbeda dengan orang-orang di kampung Nazaret saat itu. Ibu bapak, saudaraku, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus ketika orang-orang menolak dan tidak lagi menyukai pelayanannya? Menarik, lihatlah. Yesus tidak marah. Yesus tidak meratapi nasibnya. Yesus juga tidak menyerah. Namun yang dilakukan Tuhan Yesus, bagaimana tetap fokus kepada visi dan misinya untuk melanjutkan setiap pekerjaan yang harus ia kerjakan. Itu dibuktikan dengan ucapan sabda firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 6 ayat yang keempat. Ayo kita baca bareng-bareng begini. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Tuhan Yesus menerima sebagai kenyataan, sebagai realita bahwa penerimaan itu tidak bisa dipaksakan. Kalaupun penolakan yang terjadi, Tuhan Yesus siap untuk menghadapinya. Bicara tentang kehidupan yang ditolak, mengingatkan saya dengan kisah perempuan yang satu ini. Siapa dia? Perempuan ini bernama Bette Nesmith Graham. Dia adalah sosok seorang perempuan yang baru dicerai oleh suaminya. Bette Nesmith Graham masih muda dan ia harus menghidupi anak satu-satunya ini. Maka ibu muda yang barusan dicerai ini harus cari pekerjaan demi membesarkan anak lelakinya. Puji Tuhan.
Ia bergumul dalam iman supaya Tuhan memberikan aku pekerjaan yang baik. Ternyata BT diterima kerja jadi seorang sekretaris di sebuah kantor besar. Puji Tuhan. Tapi untuk kita tahu bahwa BT itu tidak pernah punya latar belakang jadi seorang sekretaris. Apa akibatnya? Hasilnya kalau kerja BT mengetik, maka mengetik pun dia tidak bisa terampil, mengetik cepat tidak bisa. Dan bagaimana dia sangat sering salah ketik. Apalagi waktu itu belum ada ketikan menggunakan komputer. Ya. Jadi BT Nesmith Graham kalau ngetik mesti harus pakai mesin ketik manual saat itu dan salah terus. Satu kali BT Nesmith Graham ini pas jalan-jalan melihat ada seorang pelukis sedang melukis. Ternyata pelukis kalau melukis itu bisa menumpuk warna dengan cat yang lain. Kalau gambarnya belum memuaskan akan ditumpuk dengan cat warna yang lain. Nah, dari sana BT memiliki ide. Bagaimana aku orang yang tidak pintar mengetik, banyak salah ketik di kertas ketikanku ini bisa menggunakan cara untuk menutupi kesalahan ketikanku. Maka sampai di rumah dia berpikir, aku harus cari cat yang warnanya mirip-mirip dengan warna kertas yang aku pakai di kantor. Lalu cat itu di blender. Lalu cat itu dimasukkan dalam sebuah botol kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Dan nanti kalau aku membutuhkan, aku mengoleskannya bisa pakai kuas kecil. Sehingga kalau aku salah ketik bisa aku tutupi dengan cat yang warnanya mirip kertas ini. Luar biasa. Bagaimana BT bekerja dan menggunakan cairan cat ramuannya ini di kantor sana. Dan melihat efektivitas cat ini, maka teman-teman BT pun akhirnya ikut-ikutan memakai cat ramuannya. Lalu BT pun kemudian mengemas dalam botol kecil. Dan botol itu ditulisi dengan tulisan tangan, mistake out, menghilangkan kesalahan. Nah, itulah awalnya kemudian BT berusaha untuk mendirikan sebuah usaha yang diberi nama Mistake Out Company di rumahnya. Nah, anaknya pun ikut membantu mengemas dalam botol-botol kecil tadi. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Dari pihak perusahaan justru kemudian memecat BT. Karena memang BT tidak terampil menjadi seorang sekretaris. Ia dipecat, ia merasa ditolak, ia merasa dibuang dari kantor. Namun anak Tuhan yang satu ini tidak pernah putus asa. Ia percaya ada tangan Tuhan yang sedang menata masa depan hidupku. Luar biasa, ia menekuni perusahaannya ini dikembangkan sedemikian rupa. Dan apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Tahun 1967, perusahaannya itu telah menjadi perusahaan besar yang diberi nama Liquid Paper. Tahun 1976 perusahaan ini sudah menghasilkan keuntungan bersih lebih dari $1,5 juta. Luar biasa.
tahun 1980 sebelum meninggal dunia, BT mampu menjual perusahaannya itu dengan harga $47,5 juta. Luar biasa. Semua orang mencatat dan menulis, sungguh inilah pemecatan, penolakan yang jadi berkat bagi seorang BT. Ibu bapak, saudara terkasih, menarik, BT Nesmith Graham punya perusahaan liquid paper, the perfect solution. Ya, itulah yang ditawarkan, dipergunakan oleh begitu banyak orang dengan penggunaan yang kita sering sebut sekarang ini macam tip X gitu ya. Bagaimana dengan liquid paper ini? Sungguh-sungguh BT mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika aku merasa ditolak, dibuang, dipecat dari pekerjaan, Tuhan sudah mempersiapkan bagiku pekerjaan baru yang lebih baik. Anak Tuhan mempercayai God never closes one door without opening another. Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membukakan pintu yang lainnya. Selalu masih ada jalan, selalu masih ada pintu terbuka. Walaupun ditolak, walaupun mengalami saat-saat merasa disingkirkan, dibuang, dijauhkan, tetapi Tuhan ternyata tidak pernah jauh dari kehidupan anak-anaknya. Hari ini kita belajar dari kisah Tuhan Yesus yang pulang melayani di kampung halamannya di Nazaret. Tetapi ia justru ditolak. Dan Tuhan Yesus ternyata menanggapi dengan tetap terus berkarya. Melakukan apa yang masih bisa aku lakukan untuk orang-orang di kampung halamanku. Luar biasa. Kesiapan hati untuk ditolak. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saat-saat ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang kalau boleh kita katakan dengan jujur, pandemi adalah masa yang sangat sulit. Ada banyak orang merasa hidupnya ditolak. Ada banyak orang merasa hidupku ini gagal. Ada banyak orang merasa aku kecewa dengan keadaan ini. Tetapi anak Tuhan berani berkata, hidupku ada di tangan Tuhan yang baik. Bagi Tuhan sungguh tidak ada yang mustahil. Saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudari untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini sebagai nyanyian penutup firman Tuhan hari ini. Ayo kita nyanyikan bersama. Taruh tanganmu di dadamu, katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tanganmu saudaraku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berdoalah saudaraku. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Apapun kegagalan yang pernah terjadi dalam hidupmu, apapun kekecewaan yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan penolakan demi penolakan, bukan berarti hidup ini sudah hancur. Ada tangan Tuhan yang sanggup menuntun masa depan hidup kita. Ada kuasa tangan Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Taruh tanganmu di dadamu. Doakan orang-orang yang kau cintai. Biarlah setiap anak Tuhan menjadi kuat di dalam iman, menghadapi kehidupan macam apapun, bahkan penolakan macam apapun. Mari kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami dalam masa pandemi yang berat dan sulit ini. Tuhan topang dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati terus pergumulan setiap keluarga anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan, kami ingin berdoa bagi keluarga yang sedang mendampingi orang yang terkasih mengalami keadaan lemah tubuh, mengalami kondisi sakit, baik dirawat di rumah maupun berada di rumah karantina, ataupun menjalani isolasi mandiri, atau bahkan sedang menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Tuhan, kami berseru memohon pertolongan-Mu, kasih cinta-Mu yang akan meneguhkan kembali kehidupan anak-anak-Mu ini. Dengan mujizat-Mu sungguh ada pertolongan dan ada kuasa kesembuhan. Kami menanti-nantikan berkat-Mu Tuhan. Kami dukung dalam doa ketika Tuhan menghadirkan vaksinasi melalui pemerintah bangsa negeri ini. Kami dukung doa kiranya Tuhan yang akan membukakan jalan, sehingga pada waktunya seluruh rakyat negeri bangsa ini mendapatkan vaksinasi yang terbaik pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini teringat mendoakan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun.
Tuhan memberkati dengan berkat umur panjang, dengan kesehatan dan kebahagiaan hidup mengiring Tuhan. Terima kasih, kami hari ini dukung dalam doa secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk gerejamu GKI Marta Direja. Tuhan cukupkan dalam segala-galanya melalui persembahan kasih setiap anak-anak-mu, menjadi berkat untuk gereja Tuhan boleh melakukan tugas pelayanan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendukung dan mendoakan secara khusus untuk keluarga kami yang berada di berbagai tempat, baik di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Tangan kasih cinta Tuhan yang menaungi keluarga kami. Kami doakan secara khusus anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan memberkati sekalipun mesti mengikuti pendidikan secara online. Tuhan beri semangat belajar yang tinggi. Kami dukung dalam doa untuk anak-anak-mu yang sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir skripsi ataupun menghadapi sidang terakhir untuk ujian skripsi. Diberkati Tuhan dengan penuh keberhasilan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan buat anak-anak kami yang sudah lulus dari sekolah. Tuhan yang akan menempatkan di tempat pendidikan yang lebih lanjut dalam penyertaan tangan-Mu, ataupun Tuhan yang akan menyediakan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bergumul tentang pasangan hidup. Tuhan menyediakan jodoh yang terbaik buat anak-anak kami tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk pasangan-pasangan anak-Mu yang sudah menikah dan merindukan punya anak. Tuhan memberkati dengan hadirnya buah hati dalam keluarga mereka. Kami berdoa supaya para orang tua diberkati Tuhan untuk mendidik anak-anaknya di dalam kasih cinta Tuhan tiap-tiap waktu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami serahkan hidup kami bersama orang-orang yang kami cintai, mendapatkan perlindungan Tuhan dalam masa pandemi yang sangat menakutkan ini. Tuhan lindungi dengan berkat perlindungan yang kuat. Kami boleh tetap sehat, kami boleh memiliki masa depan bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua rangkaian doa syafaat ini kami satu padukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang ingin memberikan persembahan, kami informasikan bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja
yang nomornya tertera di tayangan. Selamat memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita mengikuti acara fellowship berikut ini. Atas nama Majelis Jemaat GKI Marta Direja, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu bapak, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu kemarin ini. Tuhan memberikan berkat kesehatan dan umur panjang dan kebahagiaan mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.